Sebuah pengumuman yang nggak terlalu mengejutkan sebenarnya karena Microsoft cukup sering ya bikin sesuatu lalu nggak dilanjutin lagi. Dan kali ini yang jadi sasaran adalah Windows Subsystem for Android atau WSA. Dan buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah fitur yang memungkinkan kita ya untuk install dan juga menjalankan aplikasi Android langsung dari dalam Windows. Fitur yang digadang-gadang bakal jadi fitur utama di Windows 11, tetapi statusnya masih preview terus ya sampai sekarang. Lalu digadang-gadang, bakal jadi fitur utama nih di Windows 12 nanti. Tetapi ternyata hari ini Microsoft menyatakan stop pengembangan WSA ini. Nggak dilanjutin lagi. Semua aplikasi dan game Android yang terinstall di Windows ya lewat WSA ini bakal nggak jalan lagi di 5 Maret 2025. Buat pengguna Windows yang udah terlanjur menginstal Amazon App Store atau juga aplikasi Android ya sebelum pengumuman ini keluar, masih tetap bisa pakai aplikasi Android-nya. Maksimal ya sampai 5 Maret 2025 tadi. Nah, ini merupakan kegagalan yang kesekian kalinya dari perjalanan panjang Microsoft ya untuk ngebawa aplikasi Android ke dalam Windows. Dulu kalau teman-teman ingat ya, di era Windows Phone di 2015, Microsoft pernah memperkenalkan Project Astoria. Ini sebuah upaya dari Microsoft ya untuk membawa aplikasi Android ke dalam Windows Phone melalui Windows 10 Mobile. Nah ini keren nih, karena kalau biasanya untuk membawa aplikasi dari platform lain diperlukan porting. Tetapi dengan Project Astoria di Windows 10 Mobile Preview ya waktu itu, kita bisa langsung install APK-nya dan langsung jalan ya aplikasi Android-nya di Windows 10 Mobile. Nah saat itu gue sempat tes ya, gue coba install di Lumia 730 dan memang bisa. Jadi aplikasi Android yang nggak memerlukan Google Play Services itu bisa jalan relatif lancar di Windows 10 Mobile. Tetapi untuk aplikasi yang memerlukan Google Play Services ya memang nggak bisa jalan dengan lancar teman-teman, karena Google Play Services ini kan punya Google dan nggak boleh dimasukkan gitu aja ya di Project Astoria terkait lisensi dan yang lainnya. Dan sayangnya nggak butuh waktu lama, di awal 2016 Microsoft langsung mengumumkan kalau Project Astoria nggak dilanjutkan lagi. Alasan dari Microsoft saat itu nggak pengen ada terlalu banyak breach ya di Windows 10 Mobile, karena selain Project Astoria untuk mengusung aplikasi Android, mereka juga punya Project Islandwood waktu itu untuk mengusung aplikasi iOS ke Windows 10 Mobile, dan Microsoft lebih memilih melanjutkan Project Islandwood ya untuk dipakai di Windows 10 Mobile saat itu. Tetapi desas-desusnya sih selain alasan yang tadi, Microsoft juga merasa khawatir aplikasi Android bakal mengancam keberlangsungan ekosistem Universal Windows Apps mereka sendiri, karena Project Astoria saat itu berjalan terlalu bagus ya, terlalu mulus sampai mungkin bikin developer bakal males bikin Windows Apps secara natif. Dan Microsoft juga kabarnya nggak mau terlibat dengan masalah hukum ya dengan Google terkait dengan berbagai Google API yang mereka adopsi di Project Astoria. Project Astoria sendiri akhirnya dimatikan bahkan sebelum Windows 10 Mobile final dirilis, jadi umurnya hanya sebatas di versi previewnya aja. Nah waktu berlalu teman-teman, 4 tahun kemudian di 2020 Microsoft kembali punya ide untuk mengusung aplikasi Android ke Windows 10, tapi kali ini ke Windows 10X. Saat itu motivasinya karena Windows 10X ingin bersaing dengan Chromebook ya yang mulai menginvasi market pendidikan dan juga enterprise ya, di sekolah-sekolah itu cukup populer, dan karena Chromebook bisa menjalankan aplikasi Android, maka Windows 10X saat itu juga dianggap harus bisa menjalankan aplikasi Android biar tetap kompetitif. Akhirnya mereka membuat Project Latte namanya, yang membuat developer aplikasi Android bisa membawa aplikasi Android mereka ke Windows Store dengan sedikit atau bahkan tanpa modifikasi coding sama sekali. Dan Project Latte ini yang sepertinya langsung menjadi cikal bakal ya dari munculnya Windows Subsystem for Android atau WSA di 2021. Nah, WSA ini muncul menemani WSL atau Windows Subsystem for Linux yang udah ada lebih dulu ya. Dengan WSA ini kita bisa aktifkan terus bisa install aplikasi Android ya lewat Amazon App Store di Microsoft Store. Jadi aplikasi Android-nya bisa di-download dan diinstal dari Amazon App Store, atau kita bisa sideload juga file APK-nya melalui ADB ya untuk install secara manual. Nah, sayangnya sama kayak sebelum-sebelumnya, pengembangan Windows Subsystem for Android ini juga lagi-lagi berakhir dengan kurang jelas. Jadi digadang-gadang sebagai fitur andalan ya di Windows 11, tapi sampai 2,5 tahun setelah Windows 11 rilis, WSA ini statusnya masih aja preview. Selain itu WSA ini juga masih di lock, hanya dipakai di region tertentu, dan tentu Indonesia nggak masuk ya di dalamnya. Terus kelengkapan aplikasi Android di Amazon App Store pun sangat miskin koleksi kalau kita bandingin dengan aplikasi di Google Play Store ya. Bahkan meskipun bisa sideload dari ADB, tapi tentu caranya terlalu teknis buat pengguna umum. Nah, secara
progres meskipun terkesan lambat, tapi WSA sebenarnya cukup rutin teman-teman dapat update-nya. Di akhir 2022 kemarin, WSA udah diupdate ya dengan support Android 13, terus ada update-update minor yang rutin dirilis 1-2 bulan sekali sampai akhir Desember 2023. Ini jadi update yang terakhir kali dirilis ya, nggak ada update lagi, bahkan sampai pada bertanya-tanya tuh di GitHub ya, tumben kok lama nggak dapat update, dan beberapa udah ada yang punya feeling kalau Microsoft udah nggak peduli lagi sama WSA ini dan ada tanda-tanda bakal segera dimatikan. Dan akhirnya benar, nggak butuh waktu lama, lagi-lagi upaya Microsoft untuk mengusung aplikasi Android ke Windows dibatalkan atau dimatikan. Bedanya untuk kali ini Microsoft nggak ngasih penjelasan apapun. Tetapi ada beberapa kemungkinan teman-teman kenapa Microsoft akhirnya harus mematikan lagi upayanya dalam mengusung aplikasi Android ke OS Windows. Pertama, nggak ada banyak pemanfaatan atau penggunaan aplikasi Android ya di Windows, terlebih setelah turunnya popularitas tablet yang memakai sistem operasi Windows dalam beberapa tahun terakhir. Dan ini membuat ide untuk membawa aplikasi Android yang cenderung mobile banget ya ke Windows yang kini semakin didominasi oleh desktop dan laptop itu jadi terasa kurang pas. Sebelumnya mungkin Microsoft berharap tablet Windows atau two-in-one PC bakal jadi device yang booming dan populer dan aplikasi Android bakal sangat useful di sana, tetapi nyatanya tidak. Dan kedua, karena terlalu banyaknya batasan di WSA saat ini yang membuat pengguna jadi kurang tertarik ya. App Store yang dipakai adalah Amazon App Store yang nggak tersedia secara global di semua negara, region yang bisa dipakai juga sangat terbatas, koleksi aplikasi di dalamnya juga jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang ada di Google Play Store. Tentu aja install APK langsung pun terasa rumit ya buat pemula, membuat makin nggak jelas nih target marketnya sebenarnya siapa. Dan ketiga, lagi-lagi tanpa Google Play Store dan Google Play Services ya, aplikasi Android itu terasa kurang menarik dan kurang useful buat pengguna teman-teman, karena memang beberapa fiturnya kadang nggak jalan ya, kayak push notification dan yang lainnya, dan menanamkan Google Play Store atau Play Services di Windows itu bukan perkara yang mudah, karena Google nggak bakal mudah diajak kerjasama, apalagi yang mengajak itu adalah Microsoft, musuh bebuyutannya. Dulu aja di era Windows Phone, kalau teman-teman ingat, saat Microsoft membuat aplikasi YouTube ya untuk Windows Phone, Google udah sangat marah sampai akhirnya meminta aplikasi YouTube dicabut dari Windows Store. Dan begitu Microsoft merilis ulang, Google masih kesal dan langsung diblokir begitu aja ya oleh Google dalam waktu 2 hari setelah dirilis. Apalagi kalau menanamkan Google Play Store dan Google Play Services di Windows, nggak bakalan mau lah mereka ya. Mencari workaround lewat Google API pun juga bakal beresiko kena urusan legal atau urusan hukum. Jadi ya memang bisa dibilang stuck teman-teman. Nah, alasan-alasan ini membuat pengguna WSA nggak bakalan banyak ya kalaupun jadi dirilis final ke publik. Dan keempat, kemungkinan karena perubahan fokus Microsoft saat ini. Sekarang ini Microsoft lagi seneng-senengnya invest gede-gedean di AI ya lewat Microsoft Copilot. Selain lebih potensial di masa depan, peluang keuntungannya pun juga jauh lebih besar teman-teman. Bahkan Copilot Pro ini sekarang juga udah dijual ya dengan harga yang cukup mahal, $20 per bulan. Dan Copilot for Windows sekarang juga jadi anak emas yang terus dikembangkan. Melihat kilau perkembangan dan potensi keuntungan dari AI ini tentu membuat WSA jadi nggak menarik lagi ya, dan nggak mengherankan memang kalau apa yang menarik di 2-3 tahun yang lalu itu nggak terlihat menarik lagi sekarang, karena tren dan perkembangan teknologi yang memang berjalan dengan sangat cepat. Tapi kita nggak perlu terlalu sedih juga, karena kalau terpaksa pengen install aplikasi Android di Windows ya, kita masih bisa pakai software virtualisasi kayak BlueStack misalnya. Bahkan kalau buat main game, Google juga udah punya Google Play Games untuk PC yang memang dibuat oleh Google sendiri, sehingga experience main game Android di Windows tentu jauh lebih baik. Meskipun statusnya saat ini masih beta, tetapi karena Google sendiri yang bikin, ya keberadaannya bakal aman-aman aja. Siapa yang mau protes orang yang bikin dia sendiri? Meskipun hal-hal kayak gini yang cukup sering terjadi ya dilakukan oleh Microsoft, bikin gua agak sanksi ya kalau kedepannya Microsoft tuh mengumumkan fitur baru atau juga produk baru, jadi was-was ini bakal lanjut terus atau dimatikan di tengah jalan. Jadi itu teman-teman yang bisa gue share hari ini, semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan atau pendapat silahkan sampaikan di kolom komentar. Kalau suka video ini silahkan di like, gue sangat berterima kasih, atau subscribe biar nggak ketinggalan info tekno menarik lain seperti ini. Gue Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu, sampai ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok.